Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumah Edukatif. Para Bapak Ibu, setelah kita melaksanakan penginputan, respon, dan seterusnya, maka pada info nilai akan kita dapatkan seperti ini. Ya. Bila mana anak-anak ikut dan data benar gitu ya, maka akan tertulis nama anak dan nilai. Kemudian kalau ikut sertaan dalam online, ikut apa tidak ikut gitu ya. Tentunya dalam hal ini para Bapak Ibu pada bagian online atau tulis ini sudah diisi dengan angka. Ya, angka 1 bila mana online, tertulis bila mana tertulis atau kosongi. Ya, gitu ya. Nah, kita standarkan kan semuanya online, kecuali anak-anak tertentu yang memang sudah terdata di awal, dia itu tidak ikut online. Jadi kita akan dapatkan seperti ini, kita akan melihat scroll ke bawah gitu loh ya. Apakah ada anak-anak yang tidak terdata? Nah, di sini kita akan menemukan ya. Ada Junedi ya. Kemudian di kelas 9F ini ada Vina Standing Room, tertulis tidak online. Tuh. Ini yang nanti perlu dicermati oleh para Bapak Ibu ya. Nama-nama yang tertulis tidak online gitu ya. Nah, kemudian tentunya info ini akan menjadi sangat berharga. Kita cek dengan daftar kehadiran anak. Bila mana anaknya itu tidak hadir, oh betul bahwa dia itu memang tidak ikut. Nah, gitu ya. Nah, kemudian rekap. Ya, sebelum kini lahir kita rekap, ya, kita lihat rekap. Nah, angka tertulis di sini Bapak Ibu, ya, jumlah siswa yang terdaftar. Nah, kemudian barangkali ada jumlah siswa yang keluar masih dalam daftar, tapi dia keluar begitu ya, maka akan tertulis di sini. Ya. Kemudian jumlah siswa yang aktif, ya, aktif itu berarti kan setelah dikurangi dari yang keluar. Ya, ini kebetulan tidak ada yang keluar. Kemudian jumlah siswa yang mengirim, ya, yang mengirim, dan kemudian tidak mengirim. Nah, kemudian yang terakhir jumlah antara aktif dan mengirim. Nah, gitu ya. Jumlah E dan F. Oh bukan, sebenarnya adalah jumlah, semestinya adalah jumlah yang mengirim dan yang tidak mengirim. Nah, jadi contohnya 30 plus 0 berarti 30. Ya, 29 plus 1 30 dan seterusnya ya. Nah itu. Nah, maka nanti akan ketemu seperti ini rekap. Akhir jumlah respon masuk ya. Ini ada 282, siswa yang mengirim 277. Kemudian respon double 5. Seharusnya 281 yang tidak mengirim 4. Nah, data ini adalah data pengurangan. Jadi katakanlah misalkan ini adalah pengurangan dari respon masuk dan jumlah siswa yang mengirim. Nah, gitu ya. Nah, jumlah siswa seharusnya seperti ini. Nah, tentunya kita ini sebagai angka-angka yang perlu dicek dan dicek dengan kondisi sebenarnya. Ya, barangkali respon yang masih itu apakah memang karena salah data atau bagaimana. Ya. Nah, informasinya akan sangat berharga untuk dapat digunakan menganalisa apakah betul ada respon double atau ada data yang double. Nah, gitu loh. Kalau Bapak Ibu sudah mengatur bahwa seseorang itu hanya bisa mengirim sekali, maka respon double ini dicurigai adalah karena data-data yang double. Maksud saya adalah mungkin karena nomor absen, nah gitu loh ya, atau kelas yang double dalam data. Nah, ini kan kalau double kan nggak mungkin nomor absen double itu nggak mungkin gitu ya. Maka ini kita curigai itu adalah data yang salah input. Nah, gitu ya. Nah, siswa yang tidak mengirim 4 benar apa tidak? Maka bagaimana cara mengecek? Maka kita dapat menganalisa ya. Bagaimana analisanya? Ya, kita dapat melihat ya pada forum respon ya dan pada ini analisis peserta gitu. Kita cek pada analisis peserta dulu. Ya. Nah, ini
kata-kata sama dan tidak sama ini dicermati. Ya. Bisa dengan lihat ya pada ini ada filter ya, ada filter kalau kita lihat. Nah di sini yang sama ini kita hilangkan saja. Nah, yang sama kita hilangkan. Nah, baik tinggal yang mirip dan yang blank ya, yang mirip dan yang blank. Kita oke. Nah kita akan lihat sini ada yang blank ya, ada Junedi, Vina, Selomita, Anggi, Septiana Putri. Nah, kemudian yang mirip ini dua orang ini mirip. Nah ternyata namanya Narendra Nugrahaningwi. Nah yang bawah juga gitu ya. Tandra Derbala Andanawari di sini ada W. Maka ini tertulis mirip gitu ya. Kalau seperti ini berarti memang mungkin kan nama anak yang tidak menulis dengan lengkap. Tapi kalau yang di atas ini berarti kita cek dengan daftar hadir apakah betul bahwa Junedi nggak hadir, Vina nggak hadir dan seterusnya. Gitu ya. Langkah yang kedua adalah kita dengan mengecek pada forum respon. Nah, forum respon. Bila mana ada sel-sel yang warnanya itu coklat ini sebagai bahan kecurigaan. Begitu ya. Mungkin ada data yang kurang benar begitu ya. Nah, kita lihat di sini ada nomor 45, kemudian di bawah ada nomor 165, 180. Nah, ini urutan seperti ini urutan ya. 187. Ini kita curigai sebagai data yang kemungkinan itu ada permasalahan. Gitu ya. Maka kita lihat contoh gitu misalkan ya. Nah, coba yang pertama 45. Kita lihat apakah ada kecurigaan di belakangnya. Kita lihat di sini. Ternyata adalah karena permasalahannya adalah nomornya 11 kemudian melompat ke nomor 17. Gitu ya. Nah, ini nanti kita catat ya. Yang 16 itu memang hadir apa tidak hadir. Nah, di sini ada 165. 165 juga sama kasusnya 11 dan 13. Maka nomor 12 itu hadir apa tidak. Gitu. Kemudian di sini pada 3 berurutan. Ya, kita lihat di sini. Ada 27, 27, 29, 29. Ada 27, 27, 29, 29. Ini nggak mungkin dalam satu kelas itu nomor absen sama. Kita lihat pada nama. Nah, pada nama. Nah, ternyata namanya itu Secar Vina Setianingrum, Vina Gustianti Salemita. Nah, ini kita catat begitu ya, kita catat. Misalkan ini nomor absen kok 29 sama, ini yang benar siapa? Sementara di sini ada 27, harusnya ada 28, 28-nya nggak ada. Di sini ada 26, 27, 27, maka ini yang satu salah jelas. Nah, di sini kita dapat melihat pada referensi di kelas 9F ya, nomor 27, nomor 28 itu siapa? Nah, kita dapat lihat pada kelas 9F ya. Vina dan nomor 28. Nah, gitu ya. 9F. Nah, 9F. Nah, sini nomor 28 siapa? Ternyata Selomita. Nah, kemudian Vina. Vina itu ternyata nomor 12. Nah, maka nanti kita ingat-ingat Vina nomor 12, kemudian Selomita nomor 28. Nah, kita lihat kembali ke sana. Ya, kolom respon. Nah, di sini Vina nomor 12. Nah, Vina ini ya. Nah, maka langkah yang paling mudah adalah ini yang seharusnya nomor 12 kan ditulis oleh yang bersangkutan 27, maka kita perbaiki di sini. Nah, ya. Kita ulang ya. Kita ulang di sini. Nah, ya. Ini kita perbaiki dengan ditulis angka 12 gitu. Kemudian tadi nomor 28 siapa tadi? Nah, Selmita. Selmita nomor 28. Nah, kita lihat sini nomor 28. 28. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita perbaiki. Kita sudah memperbaiki dua nomor tadi ya, dua nomor. Kita lihat
ya pada eh, rekap. Ya, 2 orang udah kita perbaiki bagaimana rekapnya. Nah, ternyata ini lihat bahwa jumlah shift tidak mengirim 2, respon double 3. Nah, kita nanti dapat mengecek juga ini yang tidak mengirim 2 orang ini apakah benar tidak mengirim, apa ada kesalahan pada anak. Nah, itu yang saya kira perlu dicermati gitu ya. Monggo nanti pada kesempatan-kesempatan yang Bapak Ibu laksanakan bila mana menjumpai hal seperti itu, kita lihat dan kita perbaiki. Gitu. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa ternyata di awal itu perlu yang dilaksanakan oleh para Bapak Ibu adalah bahwa sebaiknya forum respon yang didapatkan Bapak Ibu dari Google Formulir itu diurutkan dulu per kelas dan per nomor absen, sehingga nanti menjadi teratur dan mencari yang double-double tadi menjadi lebih mudah. Sampai pada bagian terakhir adalah nilai akhir. Nah, nilai akhir. Nah, para Bapak Ibu, bila mana Bapak Ibu menjumpai misalkan ada anak yang melaksanakan ujian tertulis, nah gitu ya, maka dia kan di sini kan tidak ada. Ya, maka Bapak Ibu ini andai kata terjadi seperti itu, maka Bapak Ibu itu menuliskan nilai di sini. Ya, di sini, misalkan aja Alifah ini dia itu tidak ikut online, maka Bapak Ibu tuliskan di sini. Ya, tuliskan angka dia yang ikut berapa gitu ya. Sama juga dengan yang online susulan, bila mana Bapak Ibu itu tidak akan menginputkan pada forum respon, maka masukkan saja hasilnya di sini. Nah, sehingga nanti akan muncul nilai akhir di sini. Contoh di sini misalkan andai kata bahwa Alifah ini dia itu ikut tertulis, kita tulis anak. Nah, maka nanti yang muncul di sini adalah yang diinputkan di sini. Sebaliknya, maka kalau memang dia itu adalah ikut online, maka tidak boleh ada tulisan di sini. Nah, seperti itu. Nah, itu terkait dengan daftar nilai, dan daftar nilai akhir inilah yang nanti barangkali dapat dikopi oleh Bapak Ibu. Ini sudah urut absen, ya. Itu dapat dikopi dan dimasukkan ke dalam daftar nilai yang dimiliki oleh para Bapak Ibu. Ya. Oke. Kesimpulan akhir para Bapak dan Ibu, dengan pengelola respon, Bapak Ibu mendapatkan 2 output, yaitu satu berupa daftar pilihan jawaban anak, bisa olah 2 atau olah 3. Kalau olah 2 itu adalah urutan yang per kolom itu 1 jawaban, ya, 1 nomor itu 1 kolom, ya. Kemudian pada olah 3 itu 5 jawaban anak dikelompokkan menjadi 1 kolom. Ya, ini yang nanti dapat digunakan untuk aplikasi analisis, ya, baik itu ketuntasan maupun analisis butir soal. Nah, output yang kedua adalah nilai akhir. Nah, gitu. Yang ini nanti dapat dikopikan pada daftar nilai yang dimiliki Bapak Ibu. Insya Allah ini sudah urut sesuai dengan daftar nama yang ada pada sekolah panjenengan bila mana operator sudah memasukkan nama dengan benar. Nah, para Bapak Ibu, itulah pengolah respon versi 2.3. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.